Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Mumpeliza dari 2C dengan NPM 2578282. Di sini saya akan membuat hands-on tentang Web10 Network Circuit Programming, yang dimana saya sudah membuat latihan 1 hingga latihan 3. Di video ini saya akan menjelaskan logika program pada setiap latihan yang kita buat. Kode yang kita menggunakan GitHub. Lalu di sini kita menunjukkan di sini kita kodenya ini. Logika program latihan 1 misal code yang diambil langsung dari Git-text menggunakan perintah git. Ini kita pakai git checkout. Lalu di sini menggunakan secara modifikasi pada sistem di mana server hanya akan memproses data termencari jika diawali dengan prefix polinera. Di data yang dimasukkan menggunakan kriteria price juga hasil simpan commit. Kita akan coba jelaskan dulu kodenya. Ini nih, dari sini kita cmd, kita git status, git status, oke. Nah, kita menggunakan git add. Mana bintang? Git add. Sini git add. Nah, di sini kita git commit nm perubahan sudah. Kita git status. Nah, sudah. Kita langsung menggunakan git checkout. Coba kita pakai git checkout latihan 1. Apa ini? Latihan 1 kita coba dulu. Kita lihat. Nah, di sini udah belum sih? Coba kita sudah.
Oke, kita akan menjelaskan ini node ini sebagai klien dan si ini sebagai server. Terus di sini kita akan menjelaskan ini server apa main? Di sini ada saling terhubung. Kalau misalnya ini data masuknya ke si server, kalau apa namanya kita akan mengimplementkan memory socket yang kita akan mendeklarasikan klien itu akan masuk ke socket yaitu ke AF init. Kita akan menginisiasi socket tersebut dengan cara buat socket sock AFK init dan socket sock underscore stream. Dia akan mengeluarkan output ini menghubungi gateway di ini dari host dan port ini. Jika sudah dia akan mengkonek dari IP tersebut. Dia akan terhubung juga dengan si server. Jika berhasil terhubung, dia akan mengeluarkan output ini berhasil terhubung dan meresponnya klien receiver. Dia akan menerima pesan sebagai batasannya itu ada 1024 byte. Dia akan dikode sebagai string. Dia akan mengeluarkan output ini nih. Gateway berkata jika suka dia akan close. Kita akan pindah ke servernya. Gateway ini sebagai server, dia semacam mengimport socket, lalu dia akan mendeklarasikan server dan server bin listen ini nih untuk menginisiasi socket tersebut. Untuk ini kita akan menghubungkan ke IP 1.0.1 dan port 1.245 agar jika klien mengirimkan data, dia akan masuk ke si server. Lalu ada server listen, di mana adalah batasan kayak kita satu ini menerima atau mengirim satu koneksi. Jadi kalau mau menggunakan 4 koneksi, 5 koneksi ini akan diubah menjadi 5. Lalu jika sudah, dia akan mengeluarkan output server gateway aktif di port ini 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di sini akan membuat file baru yaitu client socket client address, yang dimana dia server akan mengaccept atau menerima pesan dari si klien, lalu mengeluarkan output koneksi diterima dari client address, lalu mengirim pesan ACK ke klien. Lalu di sini akan membuat declare message yang dimana koneksi ada terverifikasi. Lalu ada client socket mengirimkan pesan berupa kita deklarasikan tadi socketnya kita close, server kita close. Untuk latihan 1. Latihan kedua, check out latihan 2. Oke, sudah jadi di sini latihan kedua dia sudah berubah. Kita dari klien dulu. Ini tidak dia tidak kompleks berubahnya, yaitu menambahkan di while true, di mana dia akan melooping dari program utama itu elementary, di mana dia akan menginput masukkan data suhu dan kelembapan. Dia akan memasukkan suhu kelembapan. Lalu if elementary lower, di mana apa kita berkata exit, dia akan langsung keluar. Database-nya data dari suhu dan kelembapan itu akan di-decode. Ini printnya. Ini mengirimkan database yang sudah di-encode. Lalu untuk servernya dia ada perubahan di sini. If not data break, jika data tidak dikirimkan, dia akan nge-break. Lalu ada print receive data mentah, dia akan mengirimkan data mentah dulu yang belum
belum di record. Lalu setelah menginput data mentah, dia pesannya nih, kayak pesan data yang sudah di-share lagi. Lalu ada format value lalu ada temperature humidity, ini value-nya tuh dipisahkan dengan tanda koma. Lalu ada parsing log ini sebuah sudah benarnya gitu, dia akan mengambil sensor ID-nya, sensor berapa, lalu nilai suhu, ada humidity, lalu akan close. Kita lanjut ke latihan 3. Kita get check out latihan 3. Ini untuk latihan 3. Nah, di latihan 3 ini dia mesti thread gateway, dia akan memodifikasi server agar melayani lebih dari 3 server. Kita akan mengimpортkan library baru. Untuk klien sendiri tidak banyak berubah. Di sininya dia mengimport threading kayak antrian, fungsi dev handle client, yang dimana menghandle client socket dan client address. Lalu dia akan buat thread name, create current thread. Lalu ini fungsional ini untuk menambahkan, kayak kita udah mengantri sebanyak-banyak gitu, 1, 2, 3 sampai 5, karena kita cuma sampai 5. Lalu mana lagi ya, sama di sini nih, mungkin through client socket, dia itu akan klien nge-handle kayak misal dia tuh kayak di nge-handle klien tuh sesuai apa ya, sesuai urutan kayak 1, 2, 3, 4, 5, yang mana dulu yang akan masuk ke si server. Selanjutnya kita akan lakukan yang 4 nih. Proses dengan profil IoT Polenia agar jika sudah termasuk akun harus menemukan kesalahan di terminal dan secara otomatis memutus soket. Jalankan dia tuh kayak verifikasi, seperti verifikasi 2 langkah. Kalau nggak ada nama IoT Polenia, dia akan meng-close. Lalu jalankan commit. Oke. Sini kok hilang. Kita di sini akan menambahkan class di sini, class
bagus. Kita menambahkan apa tadi ya? Protokol, lalu di sini exception, nah lalu kok di situ sih? Nah di sini ini nih untuk protokol yang tidak diizinkan, kayak berikutnya tidak valid. Lalu di sini pas. Lalu di sini ada handle, kita penambahannya lagi di sini nih kita tambahkan di sini kita menggunakan print F treat lalu spasi nggak usah treat, kita menggunakan treat ID. Sini kita akan tutup. Sudah koneksi dari address. Oke. Lalu sini juga print F ini ini bukan print treat ID, treat data diterima, diterima dari si pesan. Dari pesan kita enter. Sudah. Lalu di sini ada if not
Jika menggunakan iklan pesan versi tulisnya sweet. Oh, di sini ada graphic graphics. Sudah, di sini ada rice, karena tadi saya ngetik typo terus. Rice protokol, lalu di bawahnya ada graphic tidak valid. Graphic tidak valid. Mana sih? Tidak valid, lalu diharapkan lalu di sini ada ini, bukan ini record graphics. Papua
lalu di sini kita tambah 8. Di sini kita print akan output print lalu di sini thread di sini ada thread ID, di sini ada node ID, lalu node ID, ID sub. Oke, ID di sini pakai sudo ada Celsius aja ya. Oke, Celsius, lalu di sini kita kelembapan
Lalu kita print thread. Terus di sini ada thread ID. Data rasio sudah. Lalu nah ini udah ada ya. Ini kita terima ganti yang di sini. Set. Sini print F oh ya. X
koneksi dan koneksi ditolak dan diputus paksa. Sudah terus ini ada nggak sih? Paling terhandle data mentah. Nah, terus di sini kita di main ini kita nambahin print dan hanya menerima data ya. Nah, di sini kita di latihan 4 ini kita tuh membuat tambahan validasi di protokol server, kayak server yang memproses data yang diawali dengan grafik IoT Polinela. Kita buat custom exception itu bernama ini, belum kayak gini.
Unauthorized Protocol. Nah, dimana ini nih yang protokol yang inherit dari cost exception bawaan Python. Logika sederhananya itu if not sign ini voice kalau prefix tidak ada, kalau prefixnya nggak ada, exception akan di raise, ditangkap oleh except untuk ditangkap except ini, dan koneksi soket yang langsung ditutup paksa oleh sini gitu. Baik, kita akan coba aja langsung sini. Kita akan membuat 3. Saja. Nah, di sini kita sebagai servernya yaitu PY titik PY. Kenapa ini? Untuk biar cepatnya saya sudah menyiapkan di sini. Kita bukakan kode itu dulu. Nanti saya akan memperbaikinya. Harusnya bisa sih tadi tuh. Aku nggak bisa. Coba lagi. Nah, bisa berarti tadi ada kurang koma. Terus di sini kita sebagai kliennya yaitu PY 0.py. Nah, di sini kita akan menggunakan yang prefix IoT polineal yaitu dengan SN 001 bentar 28 8,50. Kita copy dulu. Kita harus masukkan dulu ini 1. Nah, oke. Nah, di sini nih berhasil diproses. Nah, ini dia menggunakan prefix IoT. Sekarang di sini kita mengirim data yang tidak valid tanpa prefix. Kita masuk sebagai klien.
SN strip 2. Sini kita menggunakan 17,70. Nah, nih di sini koneksi tidak valid diharapkan menggunakan IoT Polynoda pagar bukan kan koneksi ditolak dan diputus paksa. Nah, koneksi dari si server ini ditutup, dari IP ini ditutup gitu. Sepertinya udah ya. Oh ya, data presiden saat itu. Nah, ini sudah. Selanjutnya adalah simpan commit dan push perubahan ke GitHub dan berikan tag latihan. Untuk ini sebenarnya tidak perlu di dalam video ini. Jadi sekian hands-on saya tentang network socket programming. Sekian, terima kasih.